Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Codoners bersama saya Wira Saputra. Biasanya saya hanya promosi dan juga mempromosikan produk orang gitu ya, ataupun saya memberikan tutorial gratis tentang coding, tentang desain. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas hal yang lain, teman-teman ya. Masih tetap di dunia programming dan juga dunia web development dan juga di dunia web design ya. Cuma kita akan mencoba untuk men-challenge ya. Saya akan coba challenge diri saya sendiri. Dan mungkin nanti teman-teman bisa ikutin prosesnya ya. Nah, kita akan mencoba dalam waktu 90 hari ya. Dalam waktu 90 hari. Dalam waktu 90 hari ya. Bisa nggak kita dapat 100 juta? Nah, jadi challenge-nya 90 hari menuju 100 juta ya. Nah, 100 juta ini adalah goals-nya teman-teman. Goals. Ya. Nah, terus kalau misalkan goals-nya seperti ini, kita punya 90 hari ya. Jadi nanti saya akan coba jelaskan, ini juga saya akan coba split supaya nanti perhitungannya jadi lebih mudah untuk dilihat dan untuk kita jalankan ya. Jadi jangan melihat 100 jutanya, lihatnya adalah nanti nominal setelah kita bagi-bagi ya. Kita sudah punya goalsnya, sekarang kita coba lihat ke dalam diri kita ya. Kita punya apa aja sih untuk mendapatkan 100 juta ini. Nah, kebetulan kalau untuk diri saya sendiri, saya bisa di web development. Satu lagi juga saya bisa di web design. Nah, di sini sebenarnya untuk produk keluarannya sendiri apa aja nih yang bisa saya keluarin? Misalkan di sini saya punya untuk web development saya bisa buat web plus admin ya, web dengan sistem administrasi. Nah, terus saya punya apa lagi? Kebetulan saya bisa WordPress web development, jadi saya bisa membuat WordPress template ya. Terus saya punya apa lagi? Di sini produknya saya bisa untuk WooCommerce ya. Mungkin di sini WooCommerce project. Toko online lah ya istilahnya. Nah, ini untuk produk saya nantinya. Satu lagi produk saya adalah tutorial ya atau course. Nah, selanjutnya web design. Web design ini berlaku untuk banyak ya. Saya bisa jualan template Figma. Ini juga belum saya jalanin ya. Makanya saya coba men-challenge diri saya apakah bisa. Dan mungkin teman-teman juga bisa men-challenge teman-teman semua ya. Diri teman-teman semua, kalau kalian sudah bisa ini gitu, kalian sudah bisa ini, kira-kira bisa nggak ya kita dapetin segini gitu ya. Bahkan mungkin lebih atau kurang, namanya juga challenge ya. Challenge itu kalau misalkan nggak tercapai pun tidak masalah sebenarnya. Nanti kita bisa belajar kenapa bisa tidak tercapai gitu ya. Kenapa misalkan kemarin kita tercapainya cuma sekian, mungkin salah strategi di mana gitu ya. Jadi nanti bisa belajar dari situ ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar teman-teman ya. Tergantung dari cara kitanya, gimana caranya kita belajar dan juga konsisten. Dari web design saya punya template Figma. Saya bisa bikin HTML dan CSS template ya. Nah, terus saya punya apa lagi nih? Saya punya misalkan untuk template Figma, terus HTML dan CSS template. Saya bisa buat web responsif ya. Nah, ini juga saya bisa masukkan ke course ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita sudah punya produknya. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya banyak produk kayak gini, teman-teman gak usah khawatir ya. Karena teman saya juga, ada murid saya yang kebetulan baru bergabung juga. Baru berapa ya, mungkin 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. 3 minggu baru bergabung, ternyata pas saya kulik-kulik, penghasilan dia itu 200 juta per bulan teman-teman ya. Jadi dia udah melewati goals yang ini. Dia 200 juta per bulan dari jualan template ya sama font.
Jadi dia kebetulan bisa membuat font dengan desain yang bagus ya. Kemudian dia jual di Creative Market teman-teman ya. Dan 3 tahun berjalan, itu sekarang penghasilan dia sudah 200 jutaan per bulan. Jadi bisa dibayangin teman-teman ya. Walaupun kita misalkan 90 hari kita nggak dapat segini, tapi akan banyak sekali yang kita pelajarin dari proses 90 hari kita untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan 100 juta ini. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati, misalkan, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini. Kalau nggak bisa, teman-teman bisa belajar. Ya, kalau nggak bisa, teman-teman bisa belajar. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa, ini kayaknya nggak mungkin, kita akan menjadikan ini mungkin ya teman-teman. Caranya gimana? Saya akan coba split 90 hari ini menjadi 40 gitu ya, 50. Nah, ini 40 hari. Ini 50 hari ya, teman-teman ya. Nah, target itu kita baru ada di sini, teman-teman ya. Target itu kita baru ada di sini. Berarti ini targetnya kalau misalkan 100 juta kita bagi 50, hasilnya adalah 2 juta ya, teman-teman ya. Target kita adalah 2 juta per hari. Wah, ini berat banget nih, targetnya 2 juta per hari. Tergantung dari 40 hari ini kita ngapain ya. Yang pertama kita mulai dari branding ya. Kita mulai dari branding. Teman-teman punya produk apa sih? Teman-teman udah punya produk ini ya. Dari teman-teman yang mungkin kalau misalkan teman-teman yang di bidang lain, masak gitu ya, atau bidang kuliner, mungkin bisa mulai produknya itu produk kuliner teman-teman ya, yang teman-teman jadikan web misalkan. Nanti dari web itu kalian bisa jualan online. Yang pertama adalah branding. Kalian bisa buat mau murah, mau mahal itu terserah ya. Yang penting konsisten. Banyak orang yang buat branding ya, termasuk saya sendiri, saya masih kurang konsisten ya. Makanya dengan challenge ini saya berharap saya bisa konsisten juga. Nah, branding ini setelah saya pelajari ya, ternyata orang itu mahal atau murahnya tergantung dari pangsa pasarnya gitu ya. Kalau misalkan dia jual mahal, mungkin pangsa pasarnya memang lebih ke kualitas gitu ya. Jadi selama kualitasnya itu bagus, selama kualitas itu baik gitu ya, tidak masalah dia beli produk yang mahal. Contohnya, saya punya 2 pangsa pasar untuk kursus ya. Ada pangsa pasar yang memang kelasnya kelas atas gitu ya. Ada pangsa pasar juga yang kelas bawah, yang cuma 100.000 gitu ya kursusnya, atau cuma 200.000 gitu ya. Tapi itu nggak masalah gitu ya. Mau 100.000, mau 200.000 itu pun nggak masalah. Ada juga pangsa pasar yang 10 juta gitu ya. Sekali kursus itu 10 juta teman-teman buat privat. Nah itu pun ada. Jadi itu tergantung ya. Tergantung dari kualitas. Kalau masalah branding kita nyebutnya masalah harga ya. Di price. Nah kalau di price kita berarti ngomonginnya itu lebih ke quality ya. Jadi kalau ini selalu berbanding lurus ya teman-teman biasanya ya. Kualitinya bagus, pasti harganya juga bagus. Kualitinya jelek, itu biasanya, atau kualitinya normal, biasanya harganya ya normal-normal aja gitu ya. Makanya kalau misalkan kalian kursus dengan harga 200.000 rupiah gitu ya, terus berharapnya terlalu banyak, itu berarti kalian mimpi teman-teman ya. Kalian juga harus bisa lihat seperti ini. Dan kalian harus bayangin kalau misalkan kalian ada di posisi pengajarnya ataupun kalian ada di posisi pembuat produknya, bisa kebayangkan dengan harga segitu kira-kira bakal nutup nggak keuntungannya. Jadi seperti itu ya, kita harus menjadi dua sisi ya teman-teman ya, kalau ketika kita sudah mulai belajar untuk berbisnis seperti ini ya, atau kita udah setting goal seperti ini. Nah, branding quality ya. Nah ini teman-teman buat quality yang bagus. Nah, quality ini juga bisa teman-teman set ya. Misalkan teman-teman lebih ke quality-nya kemana? Ke produk kah? Atau yang kedua ke communication. Komunikasi ya. Nah, ada orang yang membeli produk karena memang produknya bagus gitu ya. Dari covernya, dari dalamannya itu bagus semua gitu ya. Build quality-nya bagus. Ada orang yang membeli produk karena komunikasinya bagus. Jadi misalkan produk itu terlihat biasa aja, cuma karena manfaatnya itu luar biasa dan komunikasinya itu sampai ke kliennya ya, atau ke pangsa pasarnya, maka produk itu jadi terbeli. Contohnya produk obat-obatan. Obat-obatan herbal itu kalau kalian lihat, dari covernya pun tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu menarik. Banyak yang tidak terlalu menarik, tapi booming gitu ya, viral. Nah, itu karena komunikasinya yang bagus teman-teman ya.
dari marketingnya bagus, dari Instagramnya dia bagus, terus cara dia pelayanan setelahnya ya, post marketingnya itu bagus ya. Jadi post salesnya itu bagus. Jadi ketika kalian sudah membeli gitu ya, terus kemudian kalian tanya, dia masih ngelayanin teman-temannya dengan ramah, dengan bagus gitu ya, dengan pelayanan yang kelas atas lah. Nah, jadi ada orang yang membeli karena emang produknya bagus, ada orang yang membeli karena komunikasinya bagus. Nah, sekarang kalau kalian punya produk, kalian tinggal pilih dari dua ini. Mau yang mana kalian terjunnya? Mau ke produknya kah? Atau ke komunikasinya? Makanya 40 hari ini adalah 40 hari yang penting. Jadi nanti dari hari pertama saya juga akan coba buat. Kebetulan saya juga udah ada produknya nih. Nah, saya akan fokuskan kemana. Jadi nanti kita coba belajar bareng ya teman-teman ya selama 90 hari. Nah, terus untuk branding udah ya. Kemudian yang kedua, setelah branding ya, kalian udah punya produknya. Nah, kalian harus bikin tempatnya ya, tempat jualan produknya ya. Nah, ini lebih ke place. Ada orang bilang tuh posisi menentukan prestasi ya. Nah, place ini biasanya kalau online berarti kalian harus prepare untuk hosting ya, teman-teman ya. Hosting, kemudian apalagi nyangkut dengan branding itu berarti web design ya. Kalau misalnya produk kalian online gitu ya. Atau di sini kalau kalian produk online juga domain itu berpengaruh ya. Domain kalian sebenarnya gampang nggak sih buat disebutin, buat diapalin user gitu ya. Nah, ini berpengaruh nih, ini berpengaruh besar. Jadi kalian setelah kalian branding, nah kalian harus tahu dulu place-nya kira-kira yang bagus seperti apa. Nah, untuk hosting sendiri, saya menyarankan jika Anda baru mulai, pakailah hosting yang tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal gitu ya. Saya sudah merekomendasikan di channel YouTube saya, itu saya sudah pakai 3 tahun lebih dan tidak ada masalah gitu ya untuk traffic yang baru mulai, yang rendah istilahnya ya. Nah, kita mulai dari yang kecil dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian baru mulai, kalian gak usah berpikir nanti scale-nya kayak gimana, karena itu ketika kalian udah ada duit, itu udah pasti ngikutin. Jadi nggak usah dipusingin masalah scale-nya nanti kayak gimana. Itu emang bagus kita pikirin ke sana, tapi nanti jadi kita nggak berjalan. Kita akan stuck di situ aja karena masalah hosting doang. Banyak sekali orang-orang yang punya produk bagus karena pemilihan hosting yang terlalu lama, akhirnya produk mereka sudah dijalankan oleh orang lain. Jadi idenya udah dijalankan sama orang lain ya. Jadi ketinggalan gitu ya. Terus kemudian web design. Untuk web design ini, nah ini juga jangan pilih yang mahal teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian baru mulai gitu ya, mungkin budgetnya itu sekitar kurang dari 3 juta rupiah lah gitu ya. Atau kalian bisa take course ya, bisa kursus untuk membuat web design kalian sendiri, web impian kalian sendiri. Atau kalian juga bisa hire orang lain yang mungkin biayanya nggak lebih dari 3 juta rupiah ini ya untuk ngedesain web kalian. Dan yang pertama, yang paling penting adalah web kalian itu pertama harus nampilin produk ya. Terus kelebihan produk. Kelebihan produk kalian apa sih kalau dibandingin sama produk yang lain? Terus sama satu lagi adalah kontak ya. Nah, ada trial nggak? Kalau misalkan ada trial, kalian kasih gitu ya. Trialnya seperti apa? Nah, pastikan kalian tuh ada ini ya. Kontaknya ini nggak perlu pakai sistem dulu, bisa pakai WA. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya sistem bisa pakai WA. Jadi nggak perlu direpotin sama sistem dulu. Namanya kita masih tes pasar ya. Kita masih tes pasar. Kita masih pengen tahu sebenarnya pasar ini react nggak terhadap produk kita gitu ya. Kalau misalkan oh ternyata pasarnya nggak react sama sekali nih gitu ya sama produk kita gitu ya, nggak tertarik sama sekali dengan produk kita, ya udah berarti kita harus cari produk yang lain gitu ya. Nah terus domain, untuk domain sendiri di Indonesia ini cuma ada 2, .com, .co.id ya yang saya sarankan. Kenapa? Kalau .com ini sudah pasti komersial ya, berarti website dipercaya, trustnya udah dapat. Percaya atau enggak, orang kalau misalkan udah ngelihat domain.com ini, orang awam ya, lihat domain.com, oh berarti website ini bisa dipercaya gitu ya.
Apalagi kalau kalian punya poin plus ini ya. Ini bisa jadi more trust. Kenapa? Karena untuk masukin domain.co.id ini kalian butuh surat izin usaha gitu ya. Kalian juga butuh dokumen-dokumen yang lain untuk memenuhi ini ya. Ada NPWP segala macam supaya domain ini bisa kalian miliki gitu ya. Nah jadi ini lebih percaya lagi kliennya. Karena nggak sembarangan orang yang punya .co.id ini. Berbeda dengan .com, .co.id ini jadi lebih bagus. Jadi kalau misalnya kalian punya UMKM, pengen buat .co.id silakan. Jadi lebih bagus teman-teman ya. Nah, .com ini biasanya lebih ke trust aja gitu ya. Sama lebih ke kalau misalkan orang punya .com itu, oh berarti dia serius. Bukan .online, bukan .blog, bukan yang lain-lain gitu ya. Intinya pakai domain.com atau .co.id. Nah, untuk pemilihan namanya sendiri ya, cari yang gampang gitu ya. Gampang sesuai dengan branding kalian. Kalau misalkan branding kalian itu berupa kosmetik gitu ya, fokusnya lebih ke nama branding kalian kosmetik atau kosmetik terjangkau gitu ya. Atau nama produk kalian pun bisa gitu ya. Kalau misalkan nama produk kalian yang dijadiin domain, berarti kalian harus kuat di brandingnya dan juga komunikasinya. Kalian harus mulai branding misalkan ke Instagram, kemudian ke Facebook gitu ya, memperkenalkan produk kalian. Jadi supaya ketika produk kalian sudah terkenal, misalkan nama produknya apa? Nama produknya Fixma misalkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah pasarkan di YouTube, di Instagram dan juga di Facebook, ketika orang menyebutkan Fixma, udah pasti tahu itu produknya kalian. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau coba mulai dari produk yang umum, misalkan kalian jualan daster, kemudian kalian jualan website gitu ya, mungkin dengan web murah atau mungkin dengan eh, instalasi web murah atau mungkin dengan banyak lah yang pakai kata-kata murah gitu ya, mudah, cepat gitu ya, seperti itu ya. Nah itu bisa kalian gunakan kalau misalkan kalian masih nggak yakin dengan branding kalian gitu ya. Jadi nanti kalian bisa dapat dari SEO-nya. Misalkan contoh jasa buat web murah gitu ya, jasa buat webmurah.com. Walaupun itu terlihat panjang ya, tapi gampang buat diingat. Dan di situ juga kalian mendapatkan plusnya itu kalian dapat SEO, Search Engine Optimization. Yang ketika dimasukkan misalkan jasa buat webmurah.com gitu ya, jasa buat web murah langsung tampil website kalian. Oke, kita 40 hari pertama kita punya branding, terus kita punya place. Nah untuk hosting ini kisarannya cari yang di atas 500.000 ke atas ya. Di atas 500 ribuan. Biasanya di bawah itu jangan cari yang single fighter ya teman-teman ya untuk hosting ya. Karena ini bisnis kita, kita komit cari yang bagus ya. Yang bagus tapi nggak terlalu mahal banget gitu ya untuk produk kita. Supaya nanti juga ketika klien mengakses website kita itu tidak terjadi down atau tidak lama gitu ya. Karena seringkali orang belinya murah gitu ya, yang penting online gitu. Tapi ketika kita coba akses websitenya sampai 2 menit nggak kebuka nih, ya udah orang lain itu bakal ya udah saya ke website lain aja deh, ini lama banget bukanya gitu. Jadi ada harga, ada kualitas dan ketika kalian pakai hosting yang cepat, otomatis klien kalian juga akan senang. Pastikan informasi yang kalian sampaikan itu jelas, padat gitu, singkat, jelas gitu ya, supaya nanti mereka tidak terbuang waktunya ketika masuk ke web kalian gitu ya. Kalau kalian belum punya testimoni ya, ini satu lagi testimoni. Kalau kalian belum punya testimoni, kalian bisa coba pakai trial ya. Dengan harga yang murah, satu, atau kalian coba trial aja gratis. Gratis 1 minggu gitu ya. Atau gratis 1 halaman gitu ya. Jadi kalian langsung menunjukkan bukti ke mereka. Oke, 40 hari ini kita prepare buat ini ya. Nanti dari hari pertama sampai dengan hari ke-40, kita akan coba prepare buat brandingnya. Mungkin dengan akun Facebooknya, akun YouTube-nya, akun Instagram-nya. Seperti itu ya. Terus hostingnya kita udah siapin gitu ya. Web design-nya kita udah siapin. Domainnya juga sudah kita siapin gitu ya. Nah, nanti setelah kita ada branding,
placementnya kayak gimana. Terus yang ketiga itu, ini poin yang penting juga ya teman-teman ya, marketing. Marketing ya teman-teman ya. Nah, marketing sendiri ini bisa bermain, kalau kalian nggak ada duit buat marketingnya, bisa ke Facebook Group ya. Facebook Group ini ampuh banget nih buat nyari klien. Klien kalian itu ada banyak di Facebook Group. Caranya gimana supaya kalian dapat klien itu, kalian harus mecahin masalah ya. Banyak orang yang hard selling di sini. Jual langsung gitu ya. Jual daster, jual misalkan kursus, jual web script, jual program gitu ya. Itu hard selling banget. Nah, lebih bagus misalkan kalian ke soft selling. Misalkan dia ada masalah, kalian coba solve secara gratis ya. Terus kalian coba tampilin atau kalian coba kasih WA kalian ke mereka gitu ya, untuk komunikasi follow up-nya. Jadi misalkan kita udah nyelesain masalahnya, masalah mereka seperti apa gitu ya. Misalkan masalahnya, oh saya punya web error gini-gini. Nah, kita coba komunikasiin gitu ya. 1 kali, 2 kali, 3 kali itu kita udah masuk ke market. Kita udah mulai kasih tahu ke dianya, oh ini kalian bisa kursus nih ya supaya bisa lebih mantap lagi menguasai web project ini gitu ya. Nah, dari situ mereka udah mulai tertarik ya, mereka udah mulai percaya. Kenapa percaya? Karena kalian udah satu solve masalahnya mereka. Kedua, kalian sudah mulai mencoba akrab dengan mereka. Karena seperti yang tadi saya bilang, orang itu membeli karena emang build quality-nya itu bagus ya, build quality-nya itu bagus, produknya bagus. Yang kedua karena komunikasi. Dengan komunikasi itu trust-nya itu terjaga ya. Dari Facebook Group ya, satu. Yang kedua dari YouTube. Dari YouTube ini orang langsung bisa lihat secara real time atau real product ya. Kalau kalian punya produk misalkan kosmetik, kalian bisa langsung liatin gitu ya cara pakai kosmetiknya gimana. Kalau misalkan kalian punya eh, produk misalkan website, nah berarti cara buat websitenya seperti apa. Nanti kan kalian pengen tahu ya, apakah kalian buat websitenya itu rapi, apakah kalian buat misalkan kosmetiknya itu memang dicobain gitu, challenge 7 hari pakai kosmetik ini, muka jadi lebih bagus gitu misalkan. Di challenge saja 7 hari coba dipakai, muka jadi lebih bagus. Nah, di channel YouTube ini. Nanti dari Facebook, dari YouTube, kemudian dari mana lagi, Instagram ya. Ketiga channel ini yang paling besar gitu ya. Instagram ini lebih ke story-nya buat yang menarik. Nah, ini PR saya juga banyak ya untuk mendapatkan 100 juta dalam waktu 90 hari ya. Nah, di sini, dari sini, ini harus ada ujungnya teman-teman ya. Harus ada hulunya. Hulunya kemana nih ya? Nah, jadi dari sini kalian harus punya, balik lagi ya ke place ya, web. Web ini buat dapat apa? Buat dapetin info mereka. Walaupun mereka nggak jadi beli teman-teman ya. Yang paling penting kalian dapat kontaknya. Jadi kalau misalkan suatu saat mereka tertarik dengan produk kalian, kalian bisa langsung kontak ya. Kalian bisa langsung kontak mereka. Karena terkadang seperti yang daftar kursus di tempat saya, itu pun pertama awalnya tuh tanya dulu. Nggak langsung dia kursus. Tanya dulu, udah seminggu, udah 2 minggu, kemudian dia tertarik, baru daftar. Gitu ya. Jadi pastiin komunikasi kita bagus. Seperti itu ya. Nah, terus setelah kita marketingin, nah ini kita konsisten ya. Berarti kita harus konsisten nih teman-teman ya. Facebook group, nah ini biasanya selalu saling mendukung ya, support ya satu sama lain. Misalkan kita fokusnya dari YouTube, seperti saya gitu ya. Dari YouTube nanti saya coba blast ke Facebook group, kemudian saya coba blast ke Instagram gitu ya. Nah, ini misalkan kita konsisten 1 hari 1 ya. Pertama untuk branding. Nah, jadi ini bisa solve semua masalah ya. Yang pertama itu ini bisa solve masalah branding. Kita sekaligus kenalan produk kita.
Yang kedua, kita juga bisa langsung direct mereka ke place ya. Karena kita mau dapetin info mereka ya. Info kontak. Yang ketiga, kita juga bisa dapat misalkan bisa mungkin langsung dapat penghasilan ya, income. Tapi mungkin hasilnya nggak terlalu signifikan ya, masih sedikit ya. Dalam 40 hari ini kemungkinan besar kita akan dapat income, tapi income-nya itu nggak terlalu besar karena kita belum mencapai target ya. Di sini kita masih menjajakan apakah produk kita ini laku atau enggak. Ya. Nah, terus di sini baru setelah 40 hari ini nanti kita masuk ke fase kedua. Nah, fase kedua ini kita bilangnya itu maintain ya, teman-teman ya. Fase kedua ini kita bilang itu lebih banyak belajar, maintain. Nah, di sini kita lebih banyakin di marketingnya ya teman-teman ya. Kita lebih banyakin di marketingnya. Di 41 hari ya. 40 lewat 1 hari kita mulai maintain marketingnya. Nah, marketingnya ini kita cobain untuk optimize ya. Karena kita budgetnya juga terbatas ya teman-teman ya. Marketingnya kita optimize. Nah, mungkin biasanya keluar 500.000 ya. Nah, ini kita kurangin nih. Kita mulai kurangin. Kita kurangin misalkan jadi cuma 300.000 gitu ya. Jadi di sini kita udah dapat polanya, biasanya udah dapat patternnya. Kita udah dapat pattern. Patternnya itu pola misalkan, oh kita pakai kata kunci ini ternyata yang masuk cuma sedikit jadi konversi gitu ya. Kita misalkan cobain cara membuat website, ternyata di cara membuat website itu cuma sedikit yang masuk. Oh berarti kita nggak usah pakai yang itu lagi. Selama sebulan ini pasti udah dapat kita polanya. Nah, selama sebulan ini mungkin kita bisa set ya, kalian bisa set 50.000 per hari gitu ya untuk marketingnya. Tapi setelah branding jadi ya. Nah, biasanya saya kenapa 40 hari? Karena 10 harinya itu kita bisa buat produknya dulu ya. Jadi 10 harinya itu kita buat produk, baru 30 harinya itu kita mulai ke marketing gitu ya. Jadi nanti itu di 10 hari pertama kalian harus fokus buat produk kalian. Intinya buat produk ya, produk dulu yang kalian buat. Nah, produknya mau apa? Ini sudah saya jelaskan seperti ini ya. Mulai dari satu dulu ya, fokus dulu. Contohnya saya cobain kemarin kelas malam mastering HTML dan juga CSS. Nah itu cuma satu aja, mastering HTML dan CSS. Saya coba trial dulu. Ternyata dalam waktu kurang dari 1 minggu udah ada yang minat dan peminatnya lumayan banyak gitu ya. Nah dari situ baru kita mulai buat produk yang benar-benar konsisten, yang bagus. Kita perbaikin lagi produknya. Karena kan dari yang pertama pasti ada feedback. Kita selalu minta feedback ya. Feedback dari yang pertama kita improve di improvement produk yang kedua. Di produk kedua nanti kita improve lagi sampai produk kita benar-benar sweet buat si klien atau cocok buat si klien. Jadi seperti itu ya. Nah, kita marketing, kita optimize nanti patternnya seperti apa. Ini pula marketingnya juga gratis ya. Kalau misalnya kalian rajin, sering upload aja di Facebook group itu pasti dapat penghasilan juga. Nggak perlu khawatir. Nah, terus kita mau habis kita maintain ini kita langsung banyak learning ya. Jadi di sini kita harus banyak learningnya. Nah ini learningnya itu lebih dari hari ke hari ya. Jadi dari hari ke harinya kita harus belajar. Kenapa? Kita pengen tahu nih apa sih sebenarnya yang menyebabkan misalkan marketing ini kita nggak dapat sama sekali nih. Jadi kan target kita itu idealnya itu 2 juta per bulan ya, 2 juta per hari. 2 juta per hari. Target kita 2 juta per hari teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di hari itu kita nggak dapat, nah ini kenapa? Kenapanya ini pasti dapat teman-teman ya. Bisa jadi kata kunci yang kita pakai nggak sesuai, boncos istilahnya. Terus apalagi misalkan kita kurang marketing di mana lagi, di channel-channel yang mana kita kurang, misalnya seperti itu ya. Nanti sampai benar-benar kita dapat angka segini ya. Jadi nanti bisa jadi pas di 50 hari selanjutnya kita
bisa mendapatkan lebih dari ini atau kurang dari ini. Seandainya kurang itu tidak masalah teman-teman ya. Seandainya nggak nyampe 100 juta, cuma dapat misalkan 30 juta atau mungkin 40 juta. Nah, berarti kalau di situ produk kita berarti belum valid buat nyentuh angka 100 juta. Itu nggak masalah. Yang paling penting kalian udah dapat penghasilan dari situ ya. Yang paling penting konsisten. Di sini kita fokusnya ke konsisten teman-teman ya. Oke. Nah, di sini sudah saya kasih tahu bentukan seperti apa, strateginya seperti apa. Mungkin bagi teman-teman yang punya strategi lain bisa share di kotak komentar ya. Supaya bisa dapetin 100 juta per bulan. Seperti ini ya. Jadi awalnya kita targetin 90 hari. Kenapa? Karena nggak mungkin ada yang instan ya. Nggak ada yang instan. Sekali lagi nggak ada yang instan. Kalian pun kalau mau belajar website itu nggak ada yang instan. Murid saya itu baru bisa itu rata-rata di rentang 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Jadi nggak ada yang instan ya. Makanya saya bilang kalau misalkan sampai bisa itu saya kasih paket harga 10 juta. Kenapa? Karena itu bisanya baru kelar di 6 bulan ya teman-teman ya. Baru benar-benar bisa banget gitu ya di 6 bulan. Jarang banget yang bisa segala macam case itu dalam waktu 3 bulan itu jarang banget. Biasanya tuh baru bisa di semua macam case itu di rentang 6 bulan. Jadi saya makanya kalau untuk yang ambil paket sampai bisa, untuk web development juga web design itu saya kasih harga 10 jutaan. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini strategi yang kita gunain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya akan coba jalanin ini mulai dari besok ya teman-teman ya. Kebetulan saya sudah ada produknya. Produknya itu saya sudah beli domainnya juga, saya sudah beli hostingnya juga. Namanya Les Coding. Nah, kebetulan kita juga udah buat. Jadi kenapa saya nggak pakai Codeners aja nih? Kalau pakai Codeners berarti saya curang ya. Nah, di sini kita benar-benar mulai dari nol. Nah, ini juga saya lagi buat ya beberapa artikelnya di sini. Nah, ini untuk produknya nanti. Produknya nanti di sini saya akan coba jualan di sini di lescoding.com. Nah, alasannya kenapa nggak pakai Codeners saja? Kan Codeners sudah punya banyak subscriber ya, ada 2000-an. Terus murid-murid dari Codeners juga udah banyak gitu ya. Nah, satu, kita akan mulai dari nol. Kita mau coba nunjukin ke teman-teman semua sebenarnya dari nol itu sampai benar-benar jadi itu butuh waktu berapa lama sih? Jadi teman-teman juga nanti punya ancar-ancar ya. Dan modalnya itu kira-kira berapa sih gitu ya. Nah, di sini untuk hostingnya sendiri saya kemarin pakai Niaga Hoster ya. Saya pakai Niaga Hoster itu ambil paket yang 3 tahun langsung. Karena di sini saya pakai yang untuk blok-blok ringan aja. Karena di sini nanti isinya lebih ke tutorial yang simpel-simpel aja, teman-teman ya. Karena nanti tutorial yang kompleksnya akan ada di kursusnya. Jadi di sini cuma kulitnya aja, dagingnya itu akan ada di kursusnya, teman-teman ya. Nah, jadi produk saya kurang lebih seperti itu. Loh, kok di-share gitu ya produknya? Nanti ditiru dong sama orang. Untuk masalah peniru itu setiap orang itu punya ide masing-masing teman-teman, jadi nggak usah takut. Saya punya case juga ada satu jalan. Di jalan itu warung itu hadap-hadapan teman-teman ya. Warungnya itu hadap-hadapan. Tapi pembeli mereka itu sudah ada masing-masing ya. Jadi ada yang bilang rezeki orang itu udah diatur masing-masing ya. Jadi nggak perlu takut. Yang paling penting kita usaha teman-teman ya. Yang penting kita usaha, kita konsisten, kita coba bangun dari nol. Jadi kita sama-sama nih bareng-barengnya. Kita akan coba mulai besok. Besok kita akan cobain. Saya akan ngapain nih? Misalkan saya akan coba buat posting gitu ya. Buat video. Terus kemudian ya pokoknya day to day-nya kita akan coba share. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Bagi teman-teman yang mau mulai bisnisnya silakan. Bagi teman-teman yang mungkin juga mau ikutan kursus ya. Mau kursus yang ambil yang kelas reguler silakan, itu sekitar 200 ribuan. Kita kebetulan ada kelas malam ya, mastering HTML dan juga CSS, biayanya murah 200 ribu rupiah. Nah itu sekarang udah ada 3 orang, kita sudah 8 orang ataupun 10 orang, di Jumat ini kita bisa jalan. Nah terus ada lagi juga kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya saya mesti privat, saya punya uang misalkan lebih dari 20 juta. Nah teman-teman bisa ambil yang 10 juta yang sampai bisa itu. Nanti kita akan coba siapkan materinya. Itu sesuai dengan kebisaan teman-teman ya. Jadi kalau untuk yang kursus privat itu
saya nggak memakai teori yang sama ataupun metode yang sama karena setiap orang dari kalian itu beda-beda. Jadi makanya kok misalkan ada yang kursus nih ya, kok yang privat itu misalkan Mas A sama Mas B kok materinya beda ya. Dan cara penyampaiannya berbeda karena tingkat penangkapan seseorang itu berbeda ya. Jadi saya punya case juga waktu itu murid saya ada yang 3 bulan langsung bisa, ada juga yang 6 bulan itu baru bisa, baru bisa itu dalam artian tuh bisa tapi masih sedikit gitu ya. Karena semua itu tergantung dari usaha kalian masing-masing dalam belajar juga ya. Percuma aja kalau misalkan kalian belajar tapi nggak pernah kalian ulang, itu sama aja bohong. Mendingan kalian gak usah kursus, kalian beli produk aja gitu ya. Jadi saya juga mencari murid ya, bukan cuma mencari duit tapi saya mencari murid juga. Jadi bagi kalian yang mungkin tertarik silahkan. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk selalu stay safe di rumah ya, jalankan 3M supaya kalian tidak terkena virus COVID-19. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.